الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pertama-tama saya berpesan pada diri saya dan pada jemaah semua yang mulia, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anugerah yang amat agung yang diterima manusia adalah anugerah iman. Kita tidak bisa membuat seseorang beriman. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan ajaran-ajaran untuk diimani. Selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah iman adalah masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qasas 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Maka ketika dianugerahi iman, semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita jaga keimanan ini dengan doa dan usaha berupa pendalaman terhadap ilmu-ilmu agama Islam ini. Karena iman itu anugerah yang paling agung. Orang yang beriman itu ibarat seperti orang yang dikeluarkan dari kegelapan menuju pada keadaan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Sebelum orang itu beriman, maka ia seperti hidup dalam kegelapan. Namun setelah beriman, maka ia ibarat hidup di alam yang terang benderang. Ada kejelasan arah hidup. Kita ini berasal dari mana, akan kemana, dan apa yang harus kita lakukan. Jawaban pertanyaan tersebut akan menjadi jelas bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tak beriman itu hidupnya ibarat dalam kegelapan. Mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Al-Quran menjelaskan, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Orang-orang kafir itu berkata, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang beriman dan yang tak beriman itu diibaratkan seperti orang yang berjalan memasuki terowongan yang gelap. Orang yang beriman meyakini dan mengimani bahwa di ujung terowongan itu ada tempat yang terang benderang. Ada surga di sana. Sementara orang yang tak beriman itu
tak meyakini dan tak mengimani akan adanya tempat yang terang benderang, maka dapat dipastikan bahwa orang yang beriman itu dalam melakukan perjalanan di terowongan itu, ia akan melakukannya dengan penuh optimisme dan percaya diri. Semakin masuk ke dalam terowongan itu, semakin gembira karena akan segera mendapatkan tempat yang terang benderang. Sementara orang yang tak beriman melakukan perjalanannya di terowongan itu penuh dengan pesimisme dan tak percaya diri. Semakin masuk ke dalam terowongan itu, semakin merasa galau karena dia tidak percaya ada ruang yang terang benderang di ujung sana. Maka semakin masuk ke dalam terowongan itu akan semakin galau dan susah, dan akan mudah putus asa karena tak ada harapan untuk mendapatkan tempat yang terang benderang. Contoh ini hanyalah sebuah penjelasan bahwa orang yang beriman akan menyikapi kehidupan yang seringkali penuh misteri ini dengan penuh percaya diri dan penuh optimisme. Jika ia menghadapi kesulitan atau penderitaan dalam hidup ini, maka ia akan jalani dengan penuh ketabahan, kesabaran, karena ia yakin bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Bahkan orang yang beriman itu meyakini bahwa sabar atau tabah dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan itu akan diberi balasan kebaikan yang tanpa hitungan saking banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang-orang yang sabar itu pahalanya dipenuhi tanpa hitungan saking banyaknya. Jika orang yang beriman itu mendapat kebaikan atau kenikmatan apapun, ia akan bersyukur kepada Allah dan akan menggunakan anugerah Allah itu untuk kebaikan dan kemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Hal yang sebaliknya terjadi pada orang yang tak beriman. Ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan, dia akan mudah putus asa, bahkan bisa gelap mata. Tetapi jika mendapatkan kesenangan atau kenikmatan, maka dia akan bereforia dan lupa diri. Rasulullah SAW menggambarkan terhadap orang yang beriman. Beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat mengagumkan urusan orang mukmin itu. Semua urusannya bagi orang yang beriman itu baik baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, dia akan bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabatu darra'u sabara. Dan jika dia mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan, dia sabar, dan kesabaran itu baik bagi dia karena tidak putus asa. Hadirin jamaah rahmatullah. Dalam hidup ini secara umum ada dua keadaan yang kita alami, senang atau susah. Atau di antara duanya agak setengah senang, setengah susah. Tapi secara umum ada dua saja itu. Orang yang beriman ketika merasa senang, maka ia bersyukur. Orang yang ketika merasa susah, maka ia bersabar. Semuanya itu ibadah. Ibadah dalam konsep agama Islam itu bukan hanya bersifat lahir yang bisa dilihat, seperti sholat, sedekah atau haji, tapi juga ada yang bersifat batin, yang tak terlihat, seperti bersyukur, sabar, dan ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Itu juga ibadah. Maka bagi orang yang Muslim yang beriman, kehidupan ini semuanya adalah ibadah. Bangun tidur, gosok gigi, mandi, itu ibadah. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Melakukan wudhu, kemudian sholat subuh, baca Al-Quran, itu jelas ibadah. Bahkan pergi ke kantor, ke pasar, ke sawah atau ladang,
untuk mencari rezeki yang halal, untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anak-anak, itu juga ibadah. Kemudian kebetulan mendapatkan untung yang lumayan, kemudian bersyukur, juga bersyukur itu ibadah. Atau kebetulan rugi dalam berbisnis, lalu sabar atau tabah dalam menyikapi keadaan yang tidak menggembirakan, bersabar itu juga ibadah. Suatu saat salah satu anggota keluarganya itu kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian ia ridho terhadap ketentuan Allah, karena semua kita juga akan mati, yang caranya juga kita nggak tahu. Dan ridho terhadap ketentuan Allah itu juga ibadah. Jadi sesungguhnya semua aktivitas kehidupan yang bermanfaat bagi diri maupun orang lain, bagi seorang muslim yang beriman, itu semuanya termasuk kategori ibadah. Tentu kalau semuanya itu karena Allah. Maka sebaik-baik orang adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Di samping aktivitas yang bersifat lahir, ada juga aktivitas batin yang tak terlihat, tetapi termasuk ibadah, seperti bersifat sabar, syukur, ridho, dengan kata lain semua kehidupan itu ibadah. Maka dari sini kita bisa memahami ayat 56 Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah padaku, kepada Allah. Ibadah dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna min asy-syughli yakfika ta'atu syughlan, wa inna min al-ibrati yakfikal mautu ibratan. Di antara kenikmatan dunia, cukuplah Islam itu sebagai suatu kenikmatan. Di antara yang paling menyibukkan, ketaatan itu cukup menyibukkan. Dan di antara pelajaran, maka cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu ditekankan di sini. Pertama, mengapa Islam itu sebuah kenikmatan? Karena ajaran Islam ini sangat mencerahkan, membuat hidup menjadi terang benderang. Jika kegelapan menjadi sesuatu yang menyusahkan, contohnya kalau kita malam langsung listrik mati, kita langsung susah. Kita menyalakan apa yang bisa kita nyalakan karena kita susah. Maka terang benderang adalah sebuah kenikmatan. Yang kedua, ketaatan itu cukup membuatmu sibuk. Ketaatan itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah ada yang bersifat lahir, seperti telah dijelaskan tadi, dan ada yang bersifat batin. Dan kesemuanya itu dilakukan terus-menerus. Jadi tidak ada jeda untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, taat kepada Allah itu hendaknya dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan sampai mau menjelang tidur pun ada cara-caranya bagaimana kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran atau nasihat, maka cukuplah kematian itu menjadi pelajaran atau nasihat. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, sekuat apapun kita, sekuasa apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita mati, maka kekuasaan dan kekayaan itu akan hilang dari kita. Dan kita semua pasti akan mati. Semua hanya menunggu giliran saja. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang sok kuat, sok kuasa, dan sok kaya, karena semua itu hanya sementara saja bagi kita. Pada akhirnya yang akan kita bawa hanyalah amal soleh atau kebaikan. Maka dari itu, gunakan kekuatan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah titipkan pada kita, dan kekayaan yang Allah anugerahkan pada kita. Gunakan semua itu untuk kemanfaatan bagi diri, bagi sesama, dan bagi semua orang, untuk kebaikan dan amal saleh kita sebagai bekal menghadap ilahi di akhirat nanti. Itulah pelajaran atau nasihat
dari berita kematian yang pasti akan kita alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu syahadata 'abdi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi 'ahdi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين وفرج عن المكروبين وقض الدين على المدينين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.